kesempatan bahwa tahun 2025, mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu pendekatan deep learning dapat diterapkan di satuan pendidikan. Ini memang sesuatu yang di sebagian masyarakat mungkin masih dianggap baru, walaupun dalam kajian keilmuan, sesungguhnya deep learning ini bukan sesuatu yang baru. Nah, saya ingin memberikan penjelasan dalam kaitan ini. Yang pertama, bahwa deep learning itu bukan kurikulum. Deep learning itu adalah pendekatan dalam pembelajaran, bukan kurikulum. Nah, terkait dengan kurikulum, kami di kementerian belum mengambil kebijakan apapun, sehingga kurikulum yang sekarang ini berlaku di sekolah-sekolah dan di madrasah itu masih tetap dapat terus diberlakukan, baik yang menerapkan kurikulum K13 maupun yang menerapkan kurikulum Merdeka, semuanya masih bisa terus menerapkan dua kurikulum itu sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 juga secara eksplisit menyebutkan bahwa calon mahasiswa itu adalah mereka yang lulus dari satuan pendidikan tingkat menengah, baik yang menerapkan kurikulum K13 maupun yang menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi tidak perlu ada persoalan menyangkut penerapan kurikulum itu, dan itu adalah hasil komunikasi dan koordinasi kami dengan Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2025. Nah, yang kedua terkait dengan pendekatan deep learning itu, sesungguhnya kalau saya baca berbagai referensi sudah mulai diperkenalkan di beberapa negara pada tahun 76. Saya waktu itu baru 10 tahun berarti. Nah, mungkin sebagian peserta webinar ini ada yang mungkin belum lahir ya, guru-guru muda mungkin belum lahir pada tahun itu. Sehingga bukan sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. Dan secara keilmuan saya memang mulai menekuni deep learning itu ketika kuliah S2 di Australia tahun 95. Sudah 30 tahun yang lalu. Kuliah pertama saya itu tentang psikologi kognitif, dan yang saya pelajari salah satunya adalah deep learning itu. Sehingga sekali lagi bukan sesuatu yang baru sama sekali. Bahkan kalau nanti saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan hasanah atau tradisi, dan mungkin kita bisa menyebut turoth yang berkembang dalam dunia pendidikan Islam, banyak yang sesungguhnya di dalam tradisi pendidikan Islam itu sudah menerapkan deep learning, hanya mungkin namanya saja yang berbeda. Kalau saya ingat guru saya dulu itu kan menekankan pembelajaran yang mendalam. Beliau mengatakan al-ilmu fis sudur wala fis sutur gitu. Ilmu itu ya apa yang tertanam di dalam dada, yang kita pelajari, kita kuasai dengan baik, kita internalisasikan dan kita amalkan, bukan apa yang tertulis di buku-buku. Nah, karena itu maka sebenarnya deep learning itu ada irisannya dengan filosofi pembelajaran dalam dunia pendidikan pesantren dan madrasah yang saya kira itu menjadi bagian dari mahfudzat yang dulu kita hafalkan juga kan ketika masih belajar di madrasah. Karena itu maka sekali lagi sebagai pendekatan dia bukan sesuatu yang baru. Nah, saya sempat melonsing tentang deep learning itu. Ini boleh ya agak promosi pribadi gitu. Ketika saya pidato pengukuhan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020, saya menyampaikan pidato tentang pendidikan agama Islam yang pluralistis. Yang di dalamnya PA yang pluralistis itu di antara pemberlakuannya yang meniscayakan adanya pendekatan deep learning itu.
Saya berusaha untuk tidak menerjemahkan istilah ini karena khawatir penerjemahan itu justru tidak bisa mewadahi apa yang dikehendaki dengan pendekatan ini. Cuman itu mungkin tidak syumuliah, tidak menyeluruh. Sehingga saya tetap menggunakan istilah deep learning sebagaimana konsep aslinya yang dalam pendekatan pembelajaran itu sering dibandingkan dua pendekatan yang lain, yaitu surface learning dan achievement learning. Mohon maaf ini Menteri kok malah bicara pembelajaran ya. Mohon maaf bukan bicara kebijakan. Tapi nggak apa-apa lah karena menterinya tarbiyah jadi bicara teori pendidikan boleh Pak Yai nggih. Jadi kalau surface learning itu pembelajarannya hanya di permukaan saja. Orang belajar itu hanya pada level learning to know. Ya, sekedar mengetahui saja. Tadi Pak Yai menyampaikan tentang pemahaman, itu masih pada level ini sebenarnya, masih pada level surface. Jadi orang itu belajar, murid itu belajar, mengumpulkan berbagai macam pengetahuan yang dia tidak mengerti maksudnya, tidak mengerti kenapa dia harus mempelajari itu, yang penting dia hafal dan nanti pada saat ulangan itu bisa menjawab berbagai pertanyaan. Nah, kira-kira begitu. Nah, surface learning itu seringkali disebut dengan rote learning. Pembelajaran yang dia sebenarnya hanya ya mempelajari fakta-fakta. Misalnya ditanya siapa ketua umum Pergunu. Nah, itu kan memang hanya satu jawabannya kan. Nah, dan dia itu Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Ya sudah, sekedar tahu saja. Gitu. Nanti kemudian ada pertanyaan siapa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang jawab saja Abdul Mukti, sudah setelah itu sudah. Gitu. Tapi pembelajaran yang seperti itu tidak memberikan dampak yang kuat. Tadi Pak Kiai menyebutkan kaitannya dengan perubahan perilaku dan juga makna dari apa yang dipelajari oleh murid-murid. Pak Kiai izin saya sekarang mulai mempopulerkan penggunaan istilah murid dibanding siswa gitu. Dua-duanya boleh kita pakai atau misalnya peserta didik, tiga-tiganya boleh kita pakai ya. Tapi saya merasa lebih nyaman menggunakan istilah murid karena tidak perlu nanti menyebut misalnya kalau siswa kan ada siswi gitu. Yang siswi kadang-kadang protes kok kami nggak disebut gitu kan. Ya, misalnya begitu. Karena itu supaya lebih mudah dan penyebutannya ini juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi pembelajaran khususnya di dalam tradisi pendidikan Islam, saya itu nyaman menggunakan istilah murid. Nah, murid itu belajar pengetahuan saja, yang akhirnya kemudian ketika ulangan, ya mungkin belajarnya itu ya mengerjakan soal saja, sehingga guru itu sibuk memberi banyak soal dengan buku-buku LKS kan, lembar kerja siswa, yang akhirnya murid sibuk menjawab soal, kemudian diberi nilai, tapi kemudian apa dan mengapa dia mempelajari itu tidak cukup untuk kita membangun generasi yang alim gitu. Kan dia sekedar tahu tapi tidak pada level alim. Nah, sehingga fakta-fakta itu dalam teori belajar disebut dengan declarative knowledge. Gitu. Declarative knowledge. Knowledge about fact. Pengetahuan tentang fakta-fakta. Nah, ini penting, bukan tidak penting. Tetapi tidak cukup. Tapi tidak cukup. Nah, yang kedua itu pendekatan disebut dengan achievement learning. Pembelajaran yang orang itu orientasinya itu pencapaian. Jadi yang penting saya dapat nilai berapa, skor saya berapa, saya ranking berapa, dan sebagainya. Yang kadang-kadang dia itu semangat belajar untuk sesuatu yang nanti keluar dalam ujian, yang tidak keluar tidak dipelajari. Kira-kira begitu. Jadi orientasinya memang memahami secara mendalam, memahami secara luas gitu, tetapi apa yang nanti keluar dalam ujian saja, yang tidak keluar dalam ujian nggak usah dipelajari. Nah, karena orientasinya achievement itu kadang-kadang, mohon maaf kan, kalau menjelang ulangan itu mencari bocoran soal, mencari bocoran. Nah, ada yang kalau istilah sekarang itu beberapa
media itu punya program namanya bocor halus. Ini bocor halus apa enggak? Itu kan kasak kusuk ya mencari bocoran soal gitu. Kemudian juga nanti ya kasak kusuk juga misalnya ikut berbagai latihan mengerjakan soal gitu. Ini juga tidak keliru, tetapi kalau belajar itu hanya untuk lulus ujian, itu menurut saya mengurangi makna belajar. Jadi Pak Kiai menyampaikan bahwa ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Kalau dia tidak sekedar membuat kita ini mampu mengerjakan soal, tetapi mampu memaknai dan memanfaatkan apa yang kita pelajari. Nah, karena orientasi achievement itu kemudian ukuran-ukuran keberhasilan belajar itu ya nilainya berapa. Kemudian nanti kalau sudah selesai ujian ya sudah, gitu kan selesai. Nah, karena itu maka pembelajaran itu menjadi sangat banyak ulangan. Dalam teori disebut dengan examination written. Mohon maaf ini istilahnya filughatil injilisiyah wala filughatil arabiyah. Mohon maaf karena istilahnya saya ambil dari teori-teori pendidikan di barat. Ujian melulu gitu. Ujian melulu. Nah, ini juga perlu tetapi tidak segala-galanya. Karena itu maka diperlukan pendekatan yang memang orang belajar itu untuk mendapatkan ilmu, bahkan sebagian teori menyebut dia sendiri yang menciptakan ilmu. Sering disebut dengan construction of knowledge. Nah, bagaimana dia bisa menciptakan ilmu? Itu karena yang dia pelajari itu tidak sesuatu yang hanya fakta-fakta, tidak sesuatu yang hanya berorientasi untuk dia lulus ujian, tapi sesuatu yang membuat dia itu mendapatkan manfaat dari yang dia pelajari. Dan ini yang dalam tradisi di pesantren, tradisi di pendidikan Islam itu seringkali dikaitkan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, deep learning itu meniscayakan sebuah proses di mana kita ini belajar itu untuk memang memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu. Itu orientasi pertamanya begitu. Sehingga karena itu maka dalam belajar itu informasi-informasi yang berupa fakta-fakta tadi itu bisa saja tetap diberikan, tetapi harus diberi makna bagaimana informasi itu bisa berguna. Jadi bukan dia fakta-fakta yang mati, tapi fakta-fakta yang hidup. Nanti saya akan jelaskan beberapa contoh sederhananya. Karena itu maka knowledge yang tadi bersifat deklaratif itu bisa jadi menjadi ilmu yang prosedural. Kalau deklaratif itu knowledge about what, nah prosedural itu knowledge about how, bagaimana. Misalnya begini, seorang mau ke sekolahnya Pak Kiai Profesor Asep Saifuddin. Ketemu alamatnya Mojokerto. Mojokerto itu fakta. Mojokerto itu fakta. Saya berangkat dari Jakarta. Jakarta itu fakta. Itu fakta. Nah sekarang kemudian supaya bisa menjadi prosedur bagaimana? Kita hafal lokasi-lokasi dan tempat-tempat yang memungkinkan kita menuju Mojokerto. Nah, ketemulah misalnya knowledge bagaimana saya menuju ke rumah dan ke pondok Pak Profesor Kiai Asep Saifuddin. Maka oke, naik pesawat. Gitu ya. Oke, naik pesawat. Setelah naik pesawat, oke, kemudian pesawat itu kan knowledge, pesawat itu kan pengetahuan. Pesawat tidak boleh keliru dengan kereta api, tidak boleh keliru dengan mobil, tidak boleh keliru dengan sepeda, karena itu fakta. Ya, fakta dan dia konsep. Nah, kita kemudian tahu bagaimana, oke, kita ke bandara. Bandara itu juga fakta. Nah, kemudian terus digunakan. Nah, di situ sebenarnya sudah mulai kan, fakta-fakta itu penting. Tapi fakta kemudian menjadi lebih penting ketika dikaitkan dalam hubungannya dengan makna saya mengetahui fakta-fakta itu. Nah, gitu. Nah, ini sederhananya begitu. Di situ sudah ada level di atasnya deklaratif namanya procedural knowledge. Knowledge about how. Bagaimana saya mengerjakan sesuatu, bagaimana saya bisa memecahkan masalah dan sebagainya. Nah, kemudian dalam deep learning itu, lebih dari itu adalah knowledge about why. Mengapa saya harus mempelajari nama-nama tempat?
Kalau saya mempelajari nama-nama tempat dan tidak ngerti gunanya apa, maka orang menjadi tidak termotivasi untuk belajar. Nah, ini dulu mirip ketika saya belajar di madrasah dulu kan, mohon maaf, guru-guru saya itu ketika ngajari nadzoman dan sebagainya itu kan hanya suruh menghafalkan, tapi kadang kita nggak dijelaskan gunanya apa kalau sudah tahu itu. Gitu. Misalnya saya dulu belajar misalnya fa'ala sehgote fi'il madhi maknane wos gawe sapa dheweke lanang siji itu kan ngapalin aja tapi makna fi'il madhi itu apa, contoh kalimatnya bagaimana, dan kemudian bagaimana saya bisa menggunakan itu dalam hal yang lebih luas itu seringkali nggak dijelaskan. Nah itu yang malah kadang-kadang sebagian guru tertentu itu kalau kita coba nanya itu divonis jangan terlalu banyak tanya seperti Bani Israel. Gitu. Itu guru zaman dulu ya nggak tahu guru zaman sekarang masih ada nggak itu ya. Padahal sebenarnya ketika kita bertanya, murid itu bertanya, kan harusnya proses itu dijawab oleh guru. Nah, karena itu, supaya tidak terlalu rumit dan panjang, maka deep learning itu pembelajaran yang kita tahu mengapa kita mempelajari itu. Kemudian kita juga tahu bagaimana cara mempelajarinya. Karena beda mata pelajaran, beda pokok bahasan, cara mempelajarinya itu berbeda. Cara mempelajari sejarah itu beda mempelajari matematika kan. Karena kita harus tahu karakteristik dari ilmu sejarah itu seperti apa. Tadi saya berikan contoh karakteristik belajar i'rab itu seperti apa, belajar i'lal itu seperti apa. Itu kan beda karakternya dengan menghafalkan nadzoman dalam misalnya alfiyah atau jurumiyah gitu. Beda kan? Nah, karena itu maka murid itu dibimbing dalam deep learning itu. Kalau mata pelajaran seperti ini kamu mempelajarinya bagaimana gitu. Dan prosesnya juga bottom up dari bawah ke atas, bukan selalu harus ikut guru seperti ini. Nah, di situ kemudian ada proses di mana dalam pembelajaran itu, dalam deep learning itu ada proses namanya mindful learning. Mindful itu ada istilah Inggris lagi nih, saya belum hitung bahasa Arabnya ya. Proses di mana murid itu terlibat dalam learning engagement. Learning engagement. Learning engagement itu satu proses di mana murid itu terlibat dalam proses belajar itu. Mengapa dia mempelajari itu dijelaskan. Kemudian caranya bagaimana dia terlibat. Dan kemudian yang kedua, guru juga tidak berangkat dari teks. Saya ketika mempelajari mengenai Zoom, maka guru bisa saja mengajak murid untuk misalnya tanya gitu, siapa sudah tahu tentang Zoom? Zoom itu apa? Nah, Zoom itu mulai ditemukan kapan, oleh siapa, bagaimana sistem kerja dari Zoom itu dan sebagainya. Itu dieksplorasi dari bawah. Dari bawah. Sehingga sejak awal murid itu engage. Murid itu terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua kemudian murid itu menemukan makna dari yang dia pelajari. Kalau kamu itu sudah memahami Zoom, bisa menggunakan, itu apa manfaatnya untuk Anda? Apa manfaatnya untuk kegiatan pembelajaran, apa manfaatnya untuk seminar, bahkan mungkin apa manfaatnya untuk ekonomi, apa manfaatnya untuk pengembangan ilmu dan sebagainya. Sehingga meaning itu, murid itu mempelajari, saya belajar ini ternyata manfaatnya besar, manfaatnya besar. Kalau kita belajar di pesantren gitu kan, kita belajar ilmu-ilmu agama itu, seringkali kalau tidak dijelaskan itu orang terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya tadi hanya sekedar tahu, hanya sekedar lulus. Tapi kalau dia bisa menemukan manfaatnya, oh ternyata dulu yang diajarkan Pak Kiai itu ini ya manfaatnya. Sehingga banyak hal itu kemudian bisa digunakan pengetahuan itu untuk hal-hal baru yang mungkin tidak terjadi pada saat dia belajar. Pada saat dia belajar. Yang itu tadi Pak Kiai menyebutkan banyak murid-murid Kiai yang alhamdulillah sudah belajar di luar negeri. Itu saya yakin kalau bekal yang dari pesantren itu dipahami dengan mendalam, ya nggak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan dalam misalnya harus beradaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Misalnya begini, Kiai, ini sekedar cerita ilustrasi pentingnya meaningful learning itu.
Satu saat saya tuh terbang dari New Mexico ke Tokyo. Saya terbang dari New Mexico. Nah, New Mexico itu mana? Nah, ini fakta lagi nih, New Mexico mana ini fakta. New Mexico itu salah satu, ini negara bagian di Amerika yang berbatasan dengan Meksiko. Sebagian besar penduduknya di situ berbahasa Spanyol daripada bahasa Inggris. Nah, saya terbang hari Jumat jam 12. Saya terbang hari Jumat jam 12 ke Tokyo Narita. Tokyo Narita ke Jepang. Tokyo Narita itu kan juga fakta lagi kan, fact itu fakta lagi. Kemudian saya terbang hanya sekitar 9 jam dari New Mexico ke Tokyo Narita itu. Saya berangkat dari Jumat, tapi saya tiba di Tokyo itu hari Sabtu. Nah, ini kan real ya, ini real, ini pengalaman real tuh nggak kebayang juga dulu waktu saya belajar, termasuk ketika kuliah di IAIN juga nggak kebayang ini. Kemudian orang kan bicara sehari itu 24 jam, tapi dalam pengalaman saya nggak ada 24 jam sehari itu, ya kan? Nggak ada 24 jam. Karena saya hanya terbang 9 jam dan sudah beda hari yang itu jamnya sama. Nah, kemudian pertanyaannya begini, kalau saya harus sholat, kalau saya harus sholat, saya sholat apa ketika di pesawat itu? Misalnya kan, kalau orang belajar bicara misalnya sholat itu 5 kali dalam sehari. Tapi kalau dalam situasi seperti saya itu, saya sholat apa di pesawat? Nah, apakah jamak kosor? Kalau jamak kosor itu yang dijamak sholat apa dengan apa? Kalau dikumpulkan 5 waktu misalnya, nah mengumpulkan sholat 5 waktu itu dasarnya apa? Nah, poin saya apa Bapak Ibu sekalian? Saya tidak ingin kemudian membuat Bapak Ibu menjadi semakin pusing dengan ini, bukan. Tapi contoh bagaimana supaya yang dipelajari itu memberi bekal kepada murid-murid kita itu untuk bisa mengatasi berbagai macam persoalan yang itu tidak mungkin belum dia alami ketika dia belajar di Mojokerto atau dari Salit ada yang di Aji Barang, ada yang di Kudus, ada yang di mana itu. Karena mereka harus menjadi warga dunia dan mungkin saja mereka akan menjelajah dunia. Nah, karena itu maka meaningful learning itu memberikan satu penekanan bahwa yang dipelajari itu penting, yang dipelajari itu berguna, yang dipelajari itu bermanfaat. Nah, disitulah murid itu menjadi termotivasi ketika yang dipelajari itu bermanfaat. Dan kadang-kadang memang kita harus berani agak out of context gitu ketika menjelaskan itu. Misalnya begini, ya ini cerita masa lalu lah gitu. Guru-guru saya tuh hebat cara memotivasinya, tapi kadang-kadang saya lihat cara memotivasinya juga perlu ditinjau ulang. Misalnya begini, saya kan kalau pelajaran matematika itu kan nggak pinter ya. Nggak pinter ya, tinggi tertinggi nilai saya itu 7 apa 8 gitu. Pernah malah waktu MI itu ada satu nilai merah itu matematika gitu. 6 tahun sekolah itu satu nilai merah itu matematika. Saya kelihatan sedih itu, sedih lah gitu kan. Dulu kan masih ada nilai merah kan. Tapi guru saya tuh menghibur saya, Mukti nggak usah sedih, matematika itu tidak menjadi pertanyaan di alam kubur gitu. Ya itu saya tidak sedih memang kemudian ya dah ini kan hanya ilmu dunia. Gitu. Tapi kalau hanya itu yang dipakai, akhirnya murid tidak termotivasi belajar matematika. Nah sekarang ketika matematika menjadi kebijakan saya di pendidikan dasar menengah, bahkan matematika bisa mulai diajarkan di tingkat TK itu saya mengatakan matematika itu ilmu yang sangat penting, bahkan di akhirat ilmu yang berlaku itu matematika. Kenapa begitu? Nanti sebelum kita itu diputuskan masuk surga atau neraka itu kan ada yaumul hisab, hari penghitungan. Nah, itu kan matematika, itu kan matematika, kira-kira begitu. Nah, jadi cara kita memotivasi murid-murid kita itu harus aktual dan kemudian memang oh iya ini penting gitu. Misalnya begini lagi kan, misalnya ketika kita sholat menghadap kiblat, nah itu kan sholat menghadap kiblat, itu kan harus ada perhitungan falak.
perhitungan falak. Kalau dari Bu Inung ini posisi di mana Bu Inung? Jakarta ya? Purwokerto, di Purwokerto. Purwokerto. Nah, Iya. Purwokerto menghadap ke Masjidil Haram itu berapa derajat? Kemudian sudutnya berapa kalau kita ambil misalnya antara sudut dari posisi menghadap ke barat dengan utara itu berapa sudutnya? Itu kan matematika. Itu kan matematika. Jadi kalau kita ingin sholatnya itu syatrul Masjidil Haram gitu, selain juga dengan kita sudah niat mustaqbilal kiblati, kalau di NU kan ditambahi ya mustaqbilal kiblati adaan gitu kan. Kalau kalau makmum ya makmum kan gitu kan. Jadi misalnya ya, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin gitu kan. Takbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala gitu. Saya masih hafal kayaknya itu. Nah, itu kalau nggak ngerti matematika nggak bisa itu gitu. Nah, lalu bagaimana hubungan matematika ini dengan Quran? Nah, Quran kan menyebutkan dimanapun kamu berada, fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Dimanapun kamu berada, kamu harus menghadap masjidil haram. Sehingga matematika itu ada hubungannya dengan memahami Al-Quran. Gitu. Nah, sehingga jangan sampai belajar matematika itu disengage, itu terpisah atau separate dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu yang dipelajari itu terpisah, maka dia tidak menjadi meaningful dan tidak belajar yang mendalam. Gitu. Nah, karena itu maka saya buat contoh lagi matematika lagi. Misalnya di antara ayat yang disebutkan di Al-Quran eksplisit mengatur tentang pembagian waris. Gitu. Itu kan eksplisit itu. Pembagian waris itu kan disebutkan eksplisit. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak ngerti matematika, nggak bisa bagi waris itu. Nggak bisa bagi waris kan? Kalau seorang suami meninggal, punya seorang istri, punya 4 orang anak. Ya kan? Itu kan nanti beda ngitungnya dengan seorang suami meninggal, punya seorang istri, tidak punya anak. Kemudian kalau anaknya itu laki-laki, ada anak perempuan, ngitungnya bagaimana? Oke, perempuannya dapat asobah, asobahnya mengikuti anak laki-laki. Tapi separuh dari berapa? Itu kalau nggak ngerti matematika, bagi warisnya keliru. Bagi warisnya keliru. Poin saya apa? Banyak hal yang kita pelajari itu berkait dengan ilmu yang lain. Gitu. Saya agak banyak memberi contoh ini soal-soal agama karena ini kan komunitas NU ya yang sangat kuat dengan agama. Misalnya air gitu. Kalau kita bicara fikih itu kan toharoh awal-awalnya kan selalu kita bicara mengenai jenis-jenis air ya. Kalau kata Joshua air ada banyak itu kan kata Joshua. Kalau fikih itu kan air kan hanya ada 3 kan sederhananya kan ada 3. Ya air yang mutlak yang suci mensucikan, kemudian air mustakmal ya suci tapi tidak mensucikan dan air yang najis atau mutanajis itu kan. Itu kan airnya jenis itu. Kemudian diberi contoh kan, diberi contoh. Misalnya apa? Air suci mensucikan itu apa? Dulu dikasih contoh misalnya mohon maaf ya, itu ya air laut itu kan suci mensucikan. Mungkin sungai yang airnya banyak. Tapi pertanyaannya, apakah air laut sekarang itu masih suci mensucikan? Pertanyaannya kan begitu. Nah, nanti mungkin orang ahli kimia ini menjelaskan tentang itu. Termasuk dulu kita pelajari air hujan itu kan juga termasuk suci mensucikan kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah air hujan sekarang itu masih suci mensucikan? Karena kandungan polusi di awan itu tinggi sekali dan kemudian polusi berbagai macam kotoran yang ada di awan itu kemudian jatuh ketika air hujan itu turun. Nah, ini kemudian menjadi aspek lain dalam deep learning itu selain hubungan antar ilmu adalah pelibatan proses berpikir yang kita sering menyebut dengan critical thinking, berpikir kritis. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi dalam tanda petik agak nakal itu mungkin saja muncul ketika murid kita itu sedang mendengar penjelasan dari Bapak Ibu guru. Karena dalam proses belajar, anak itu otaknya berpikir terlibat.
Dia mencoba memahami yang disampaikan Pak Guru seperti apa, Bu Guru seperti apa, hubungan dengan pengalaman hidup saya seperti apa, hubungan dengan kebutuhan sekarang seperti apa, ke masa depan seperti apa. Ini yang kemudian disebut dengan proses deep learning itu. Nah, gitu. Nah, sehingga karena itu maka dalam proses deep learning itu suasananya berjalin dengan sangat akrab sehingga pembelajarannya gembira, joyful. Nah, jadi mindful, meaningful dan joyful, menyenangkan. Nah, menyenangkan ini kan dulu sering ya, sebelumnya kan ada istilah PAIKEM ya, pembelajaran PAIKEM yang populer itu kan menyenangkan. Menyenangkan itu kan dimaknai fun learning. Cuma seringkali karena beberapa pendidik itu kurang memahami, akhirnya apa? Fun learning dimaknai sebagai funny learning, melucu gitu. Yang melucunya itu kadang-kadang melucu yang tidak ilmiah dan tidak mendidik. Misalnya melucu dengan, mohon maaf, misalnya body shaming istilah sekarang itu. Si kuntet, nah, misalnya begitu kan, misalnya begitu ya. Si hitam gitu. Itu kan body shaming yang orang belum tentu suka dengan itu kan. Nah, melucu. Karena itu joyful. Nah, dalam beberapa hal mungkin ada irisannya dengan fun learning, tetapi lebih dari itu. Pembelajaran itu menjadi menggembirakan. Karena murid antusias. Kenapa murid antusias? Karena dia merasa terlibat. Dia merasa dihargai dalam proses itu. Karena itu dalam deep learning itu, guru tidak boleh menunjuk kepada murid yang sama. Semua murid harus diperhatikan. Jangan murid itu saja. Jangan murid yang itu saja. Sekarang itu maka dalam proses mindfulness itu, ada proses di mana semua murid harus dihargai. Bahwa dia hadir itu dia betul-betul hadir. Tidak sekedar dipanggil ketika mau masuk pelajaran kemudian dipanggil namanya. Dan kemudian setelah itu nggak pernah disebut sama sekali. Bukan begitu. Kehadiran dia harus dimaknai. Pengalaman dia dalam hidup itu harus diberi ruang untuk dia menyampaikan. Itu mindfulness-nya di situ. Tapi juga termasuk dalam mindfulness itu, murid diberi kesempatan untuk melakukan refleksi. Dengan tujuan belajar seperti ini, kira-kira Anda sudah menguasai seberapa? Sudah menguasai seberapa? Nah, kemudian kekurangan Anda di mana? Itu murid tahu sebenarnya, cara melihat dirinya itu tahu, dan guru nggak usah memberikan vonis. Nggak usah memberikan vonis, kamu tuh begini, salah, enggak. Bimbing mereka untuk menemukan kekurangannya di mana, kelebihan di mana, terus dibimbing lagi. Kalau kamu merasa di situ kurang, caranya bagaimana? Diberi kesempatan dia untuk itu, sehingga dalam proses mindful learning itu ada proses reflection. Nah, reflection itu bahasa agamanya itu zikir. Gitu. Zikir itu kan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia sudah berbuat salah, dia ngerti salahnya di mana, dia ngerti cara memperbaikinya. Itu kan mindful learning sebenarnya gitu. Itu mindful learning gitu. Sehingga karena itu maka dalam proses mindful learning itu murid itu juga dibimbing gitu. Bimbing terus kemudian terlibat. Nah, sehingga dengan cara seperti itu dia tahu bagaimana memperbaikinya. Nah, dalam teori ini ada dua teori namanya di sini sudah namanya metacognitive learning. Metakognitif belajar di mana murid itu tahu apa yang dipelajari, kekurangannya di mana, cara memperbaikinya di mana, dan evaluasinya ada namanya evaluasi Solo, bukan evaluasi Mojokerto atau Surabaya. Solo itu singkatan dari self-observed learning outcome. Self-observed learning outcome. Jadi dia melakukan observasi diri dari hasil belajar yang dia pelajari. Nah, gitu. Nah, itu mindfulness-nya itu di situ. Nah, kemudian meaningful-nya, oh saya belajar ini gunanya ini, saya belajar ini gunanya ini, dan seterusnya. Sehingga nanti ada penerapan ilmu di berbagai konteks. Penerapan ilmu di berbagai situasi. Tadi saya contohkan beberapa dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga tadi saya contohkan, orang belajar Al-Quran hadis itu tidak berarti terpisah dari matematika. Orang belajar Quran hadis tidak berarti terpisah dari misalnya fisika. Tidak juga terpisah dari misalnya ilmu biologi, itu kan? Terkait itu, gitu. Nah, disinilah sebenarnya ketika Quran bicara mengenai tumbuh-tumbuhan, itu kan ada tumbuhan yang ma'rusyat dan ghairu ma'rusyat, itu kan? Tumbuhan yang buahnya itu ada di atas dan tumbuhan yang buahnya ada di bawah.
Itu kata Al-Quran begitu. Nah, guru itu mengeksplorasi muridnya. Coba berikan contoh buah-buah yang tanaman-tanaman yang buahnya di atas. Itu kan murid diajak terlibat. Kemudian menjelaskan. Nah, ayatnya dia hafal, contohnya dia temukan, dan seterusnya. Ini nanti dari pelatihan mindful learning ini, nggak jadi bicara kebijakan ini, mohon maaf. Nah, di situ kemudian dia menemukan, oh ternyata asyik ya, gitu. Asyik ya saya mempelajari, ternyata saya menghafal ayat ini, pemahamannya dia tentang ayat semakin mendalam, kaitannya dengan ilmu biologi juga dia miliki, kemudian nanti dibimbing lagi. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup sehat? Ya makan buah. Quran kan menyebutkan begitu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, seterusnya itu dikaitkan. Nah, dia menjadi menyenangkan karena yang dipelajari ternyata berguna dalam kehidupannya. Yang dipelajari itu dari Pak Kiai menyampaikan, itu menjadi modal dia untuk bisa bekerja, dia bisa bertahan hidup, modal dia untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan. Sehingga mengajarinya di situ life skill, dan yang ditekankan itu selain hard skill, keterampilan-keterampilan motorik atau keterampilan-keterampilan teknis, itu juga perlu diajarkan soft skill, keterampilan-keterampilan yang transfer, tapi transform. Kalau transfer itu kan dari A masuk keluar A, itu transfer. Kalau transform, masuk A, keluarnya bisa A aksen, bisa bentuk-bentuk lain dari A itu. Nah, tadi saya contohkan misalnya mempelajari fi'il madhi, gurunya mencontohkan hanya dengan lafadz fa'ala. Nah, kemudian bisa jadi kan kalimatnya dalam bentuk fi'il yang lain, sama-sama fi'il madhi tapi tidak fa'ala. Misalnya apa? Doroba. Dan kemudian contoh lagi misalnya apa? Ja'ala dan lain-lain gitu misalnya. Itu transformasi. Sehingga karena itu dia bisa melakukan proses apa yang kita sebut dengan kreativitas mengembangkan yang dipelajari. Dulu kan kalau bicara fi'il, fa'il, maf'ul kan selalu doroba zaitun kalban gitu kan. Bisa nggak zaitnya diganti robet? Bisa nggak zaitnya diganti dengan mukti? Kan bisa saja, transformasinya ada di situ. Nah, kemudian karena dia bisa melakukan itu, maka dia merasa senang belajar karena pelajari berguna, bermanfaat, bisa mendapatkan sesuatu yang baru, ada pencerahan, ada dia dihargai dan sebagainya. Kira-kira begitu di planning itu. Nah, kalau nanti ini sudah diterapkan, maka ada dua implikasi. Nah, ini akhir dari ceramah saya. Pertama, jumlah materi pelajaran memang harus dikurangi, Bapak Ibu. Mata pelajarnya tidak dikurangi. Kalau mata pelajaran dikurangi, nanti ada guru yang kehilangan jam mengajar, repot, nggak bisa memenuhi tuntutan sertifikasi. Ya. Ada guru kehilangan mata pelajaran, nanti bisa bermasalah. Ini saya lihat di chatting, ada Bu Dirjen GTK juga ikut di Zoom ini. Terima kasih Prof. Nunu. Kalau ada di layar mungkin bisa menunjukkan muka sebentar. Kemudian juga ada beberapa tokoh lain yang ada di sini. Nah, ada Prof. Nunu ini, Bu Dirjen GTK. Ini yang nanti urusannya dengan pelatihan guru. Matur nuwun Bu Nunu. Jadi seminar ini Pak Yai dihadiri oleh Bu Dirjen Pak Yai. Karena pentingnya pergunu dan pentingnya seminar ini. Sehingga nanti mata pelajarnya tidak dikurangi, tapi muatannya yang dikurangi. Gitu. Muatannya dikurangi. Jadi kalau misalnya dalam satu mata pelajaran semester 1 misalnya kajiannya itu ada 10 pokok bahasan, mungkin nanti dikurangi menjadi 7 atau mungkin 6, tapi 6 atau 7 itu yang memang betul-betul sangat penting. Sehingga guru nanti tidak kejar tayang. Sekarang kan pelajarannya masih kejar tayang kan, yang itu sudah diajarkan gitu. Bahkan mungkin yang masih menetapkan KMM gitu, kriteria ketuntasan minimal kan, itu masih kejar-kejar, ini belum 75% ini, nanti ketemu pengawas, wah udah keringetan ketemu pengawas itu, maka dengan deep learning ini nanti nggak perlu kejar-kejaran itu. Nah, sehingga dengan deep learning ini memang mungkin nanti akan ada perubahan menyangkut konten. Mata pelajarannya tetap, tetapi muatan dalam mata pelajaran itu nanti akan dikurangi. Sekarang kita masih dalam proses. Sekarang pengkajian deep learning-nya itu sudah
sudah selesai laporan yang saya terima, nanti akan dilaporkan ke saya sebagai menteri, dan nanti akan kita lihat kajian-kajian akademiknya sudah, kemudian pendekatannya secara metodologis sudah, tinggal nanti kalau sudah selesai muncul peraturan menteri, nanti pelatihan gurunya akan seperti apa. Ini nanti akan ada sesuatu yang baru di bawah kepemimpinan Profesor Nunu untuk pelatihan guru. Akan ada pelatihan deep learning. Nah, kemudian yang terakhir, kalau ada pelatihan ini seneng apa enggak ya guru-guru ini ya? Saya kira guru-guru seneng ya ada pelatihannya. Seneng Pak Menteri. Seneng ya. Iya, karena contoh-contoh. Karena itu keikutsertaan dalam pelatihan nanti dihitung sebagai poin dalam pemenuhan 24 jam. Jadi Bapak Ibu guru, ini terakhir ya, sesuai dengan surat edaran yang sudah kita sepakati dengan Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ibu guru tidak perlu harus mengajar 24 jam tatap muka. Tuh. Jadi tatap mukanya itu tidak harus 24 jam. Boleh 9, boleh 12, boleh 16. Pemenuhan 24-nya itu bisa melalui ikut pelatihan. Kan guru yang sudah sertifikasi harus ikut pelatihan berapa Bu Nunu? 20 jam ya? Atau berapa itu? Nah, nanti itu dihitung, ikut pelatihan itu dihitung. Organisasi seperti menjadi pengurus pergunu, itu bisa dihitung nanti sebagai konversi pemenuhan 24 jam. Nah, nanti kemudian membimbing, mendampingi murid, itu juga dihitung. Nanti sudah disiapkan konsepnya oleh Prof. Nunu itu. Sehingga nanti ketika ada murid yang tidak sholat, itu guru nggak boleh mendiamkan, karena nanti guru itu masing-masing punya murid bimbingan. Kalau di dosen itu istilahnya penasihat akademik. Nah, nanti di sekolah-sekolah juga ada guru-guru yang punya bimbingan murid itu nanti mengawasi, ini kok anak saya, bimbingan saya nggak belajar, ini kok dia seperti galau dan sebagainya, itu nanti dihitung juga sebagai bagian dari konversi pemenuhan dari 24 jam. Jadi Bapak Ibu dengan peraturan yang baru, itu tidak perlu harus jadi guru yang door to door, minal madrasah ilal madrasah gitu, hanya memenuhi 24 jam. Nah, nanti tetap saja istiqomah gitu, guru yang mengajar di satu sekolah saja, pemenuhan 24 jamnya itu dari berbagai tugas lain yang melekat dalam profesi guru. Nah, saya kira begitu untuk deep learning, dan mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan, ternyata saya sudah bicara hampir 1 jam ini, dan saya sudah dikasih tahu protokol kalau saya harus segera selesai karena harus segera ke bandara. Tapi poin saya Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira strateginya deep learning seperti itu. Sehingga apa yang selama ini berkembang dalam tradisi pendidikan agama, mempelajari ilmu yang mendalam, ilmu fisudur, wala fisutur gitu, kemudian ya ilmu yang bermanfaat gitu, ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat juga bisa kita capai dengan cara itu, dan kemudian kita belajar bukan untuk lulus, tapi untuk mendapatkan ilmu. Karena kalau untuk lulus itu bisa jadi nyontek supaya dia lulus itu kan begitu kan. Bisa jadi dia curang, cari bocoran tadi. Tetapi kalau orientasinya ilmu, keluar atau tidak keluar dalam ujian, dalam tes dia belajar. Nah, yang super terakhir Pak Kiai Profesor Asep, kami menyampaikan terima kasih masukannya, dan sebenarnya kami juga sudah 95% ya mengkaji tentang ujian itu sudah 90%, dan nanti akan ada format baru yang barangkali berbeda dengan sebelumnya, dan bagaimana bentuknya ya tunggu sampai ada pengumuman resmi dari kami. Tapi masukannya saya sangat mengapresiasi, dan juga Pergunu yang juga selama ini dalam beberapa kali kesempatan dialog-dialog di kementerian juga selalu hadir dan menjadi mitra strategis kami dalam memajukan pendidikan bermutu untuk semua. Ya, dengan cara begitu, dengan deep learning itu mudah-mudahan pembelajarannya menjadi lebih berkualitas, pembelajaran yang berorientasi kualitatif bukan kuantitatif, dan juga bukan achievement sekedar lulus ujian, tapi memang belajar di mana kita melakukan transfer knowledge dan transformation of knowledge gitu, supaya murid-murid kita ini semakin termotivasi untuk belajar, dan
apa yang dipelajari bermanfaat untuk kepentingan dia pribadi dan juga bermanfaat untuk kepentingan memajukan bangsa dan memajukan negara. Saya kira begitu, Ibu Moderator. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut berlama-lama bertanya jawab. Mudah-mudahan pertemuan pertama dengan Pergunu ini bermanfaat dan Amin, ya Allah. mudah-mudahan pada waktunya ketika deep learning ini nanti diterapkan, Bapak Ibu guru khususnya keluarga besar Pergunu dan seluruh peserta webinar ini juga nanti bisa menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya kira demikian dan satu lagi informasi saja tidak terkait dengan deep learning tapi pendidikan karakter. Kemarin kami baru saja melonsing 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini juga bagian dari kebijakan baru dalam rangka membangun generasi kuat dan membangun pendidikan karakter. Kemudian juga ada senam Indonesia hebat. Ini timnya Bu Nunuk yang merancang dari Balai Besar Guru Olahraga. Senamnya sudah kita launching dan hanya 10 menit itu bisa kita ajarkan di sekolah-sekolah, di madrasah sebelum pembelajaran dimulai. Jadi sebelum masuk kelas itu dimulai dengan senam, namanya senam Indonesia Hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa bersama, baru masuk kelas. Itu yang nanti akan menjadi kebijakan kami di tahun 2025 dan sudah ada surat edaran yang nanti kami tanda tangani bersama antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri dan insya Allah juga Menteri Agama. Jadi ditandatangani bertiga sehingga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sekaligus juga senam anak Indonesia hebat juga menjadi kebijakan pendidikan dasar menengah dalam rangka membangun generasi yang kuat, generasi yang memiliki karakter, dan generasi yang mudah-mudahan bisa menjadi lanjut perjuangan kita di masa yang akan datang. Saya kira demikian, mohon maaf tidak ada waktu untuk saya bisa bertanya jawab, walaupun saya tahu yang angkat tangan sangat banyak, mudah-mudahan angkat tangannya bisa disimpan untuk pertemuan kita yang akan datang. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Saya izin tutup dengan iftitham NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.